Oke, nah jadi Bitcoin udah naik ya sesuai dengan yang aku prediksi tadi dan ya sudah hit TP1 sebenarnya ya. Dan sebenarnya harus nggak aneh-aneh lagi karena udah hit di TP1 dan udah kena 20.000 tadi sebentar ya. Nah, jadi ini aku mau jelaskan gimana cara cukong mainin market. Jadi ingat teman-teman, karena ini berhubungan dengan baru naik ya. Jadi kita sekalian bahas use case-nya. Kebetulan bukan kebetulan sih, kejadian yang terjadi di market gitu. Jadi langsung aja kita lihat. Yang pertama ya, ingat ini adalah bear trend dan ini adalah bear market. Yang mana di bear market ini ya, ketika terjadi penurunan itu bakal ada kejadian yang tidak enak gitu ya. Nah, kemudian yang pertama, ketika kita di dalam suatu bear trend ada kenaikan, terus banyak nih yang langsung bilang, wah ini langsung ngebul lagi. Wah, apalagi yang kejadian-kejadian di sini kemarin. Wah, Bitcoin bakal ATH, ini bakal 100.000. Kasihan deh lu yang short, udah kena liquid, udah kena stop loss, udah macam-macam lah. Nah, itu kata Bullboy kemarin karena mereka berharap mereka kejemput gitu sangkutnya. Ternyata tidak, teman-teman. Ingat, ternyata tidak ya. Nah, jadi gini teman-teman. Yang pertama ya, ketika mereka cukong si bandar ini mau ngedam, mereka pasti menerbangkan suatu harga dengan sangat tinggi. Itu yang pertama, sehingga terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan sehingga ya mereka bisa melakukan dump. Nih, kalian lihat di sini mereka bisa melakukan banting yang sangat-sangat luar biasa ya, dari atas sini ya, dibanting dari pucuk kemudian ke sini itu Bitcoin udah terjun sekitar 39%. Ingat, itu sangat-sangat jauh banget ketika Bitcoin berhasil terjun 39% dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kemudian, karena likuiditas masih enak ya, likuiditas itu apa ya? Likuiditas itu volume orang mau beli dengan volume orang mau jual. Nah, di sini volume orang mau beli itu masih banyak, sehingga mereka nganggap ini masih diskon. Oke lah, kalau di sini ya masih bisa kita anggap diskon ya. Kecuali udah di bawah sini kita anggap diskon, itu salah gitu ya. Nah, di sini orang langsung serok, kemudian Bitcoin berhasil naik 24%. Nah, di sini bandarnya itu ikutan serok lagi guys ya. Bandarnya ikutan serok. Ya, kenapa mereka serok? Biar ada barang, biar ada bahan untuk mereka banting lagi ke bawah. Kemudian mereka banting lagi sampai sini. Kemudian mereka serok lagi. Nah, di sini Bullboy udah teriak, wah Bitcoin bullish lagi, kasihan Delo yang nggak serok, yang ketinggalan, nggak masuk, kata Bullboy ya. Karena biasa komennya tuh kayak gitu. Ini kan aku baca dari komen-komen aja gitu ya. Kemudian turun, naik lagi, turun lagi, dan sampai ke sini ya mereka udah sadar kalau ini tuh breakout dan bakal ke 100.000 ya. Ini bakal naik lagi gitu. Padahal fake out yang artinya mereka sudah melanjutkan penurunan lagi dan dibanting lagi dan dibanting lagi. Jadi ingat teman-teman ya, kalian kalau ingat konsep kalian nggak bakal kemakan sama cukong-cukong. Ingat, pump for dump dan dump for pump. Ingat, pump for dump for pump. Jadi ketika ngepump itu untuk didump dan ketika dump itu untuk dipump. Kalau kalian paham kayak gitu, kalian nggak bakal gocek. Jangan ketika udah ngepump baru kalian teriak, wah ini udah ngepump segala macam. Jangan. Ketika udah turun baru kalian lihat. Nah, ini pasti endingnya kelanjutannya bakal ngepump gitu. Ya, jadi kalau artinya kalian salah, itu udah salah besar, teman-teman. Ingat, kalian udah salah besar. Ya, nah di sini cukong akumulasi lagi guys ya. Ini kelihatan sideways kayak gini. Apa? Mereka nampung. Nah, for example harga Bitcoin sekarang 19.700, kemudian mereka bikin target ke 16.000. Nah, mereka bikin jaring di antara 16.000 ini, 16.200, 16.300. Mereka jaring. Jadi mereka sambil jualan yang di profit di 19.000, mereka jualan, mereka jaring. Nah, nanti ketika udah sampai mentok mereka jaringnya di sini, kemudian Bitcoin tuh mantul. Naiklah misalnya ke 17.000 ya, naik lagi 18.000. Nah, mereka siap-siap jual lagi. Kenapa? Udah profit, mereka serok di 16.000 kok ya kan. Mereka jual lagi, baru mereka jaring lagi di 15.000 gitu kan. Jadi grafiknya tuh kayak gini. Nah, mereka jaring tarik ulur ya, sehingga terjadinya penurunan yang sedemikian rupa dan separah ini gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya banget. Nah, apalagi ini kenaikan. Jadi kalian harus tahu endingnya kemana kalau naik kayak gini. Ya, tentu saja endingnya bakal dibanting lagi. Ingat, mereka menaikkan itu karena apa? Karena retail udah nggak ada yang beli. Yang artinya di sini volatile itu, atau misalnya kita bilang likuidasi orang yang mau beli itu udah kerang, udah minim, udah nggak ada bahkan ya. Kenapa? Orang pada takut. Jadi siapa yang main di market? Udah bandar doang. Retail udah nggak ada lagi, udah kapok, semua Bullboy udah takut, udah kena mental gitu kan. Nah, jadi artinya ya, yang di sini yang kayak gini nih udah mancing-mancing ya. Siapa retail yang mau ikut gitu kan, nanti masuk gitu kan. Kemudian udah naik, akumulasi, dibikin naik turun, ini cukongnya belanja gitu kan. Jadi hijau atau misalnya kenaikan ketika bullish itu artinya cukong lagi belanja. Mereka akumulasi untuk apa? Untuk banting. Ingat, mereka serok Bitcoin, mereka nyicil lagi, mereka naik turun kan. Itu artinya mereka nyicil masuk untuk dibanting lagi. Kalau kalian nggak tahu hal ini, ingat, kalian sampai kapanpun kena kerjain.
Ya, ingat, ketika di bearish year ada bullish itu fake, 100% fake. Dan begitu juga sebaliknya, ketika di bullish nanti ada bearish itu artinya fake. Jadi kalau kalian ketipu atau kalian cut loss karena merasa turun dan tiba-tiba 2 hari kemudian, 3 hari kemudian terbang, kalian nggak bakal pernah profit. Begitu jadi dengan bullish year, bearish year, ketika kalian melihat harganya diskon yang kalian bilang hanyalah trap. Kira-kira gitu aja. See you in the next video.